Greenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai kesatuan pula, itu ditaruhkan oleh Allah demikian rupa, bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita menurut geopolitik? Maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang membulat, bukan Jawa saja, tetapi bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Sulawesi saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang dituju oleh Allah menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah tanah air kita. Maka jikalau saya ingat berhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer. Itu tidak cukup. Le désir d'être ensemble, tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene karakter Gemeinschaft itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia yang paling ada désir d'être ensemble adalah rakyat Minangkabau yang banyaknya kira-kira 2,5 miliar. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga, tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bahagian kecil daripada satu kesatuan. Penduduk Yogyakarta pun adalah merasa le désir d'être ensemble, tetapi Yogyakarta pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat, rakyat Pasundan sangat merasakan le désir d'être ensemble, tetapi Sundanya hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Pendek kata, bangsa Indonesia, nasi Indonesia bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan le désir d'être ensemble di atas daerah kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian seluruhnya. Karena antara manusia 70 juta ini sudah ada le désir d'être ensemble, sudah terjadi karakter Gemeinschaft nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia. Jumlah orangnya adalah 70 juta, tetapi 70 juta yang telah menjadi satu-satu, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju mendirikan satu nasionalis taat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nasionalis taat. Bukan Prusen, bukan Bayern, bukan Saxon adalah nasionalis taat, tetapi seluruh Jermanialah satu nasionalis taat. Bukan bagian-bagian kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah yang di utara dibatasi pegunungan Alpen adalah nasionalis taat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segitiga Indialah nanti harus menjadi nasionalis taat. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah nasionalis taat. Kita hanya 2 kali mengalami nasionalis taat, yaitu di zaman Sriwijaya, di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nasionalis taat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan nasionalis taat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nasionalis taat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata bahwa kerajaan di Banten meskipun merdeka bukan satu nasionalis taat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nasionalis taat. Nasionalis taat hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau Tuhan terima, baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara pertama kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu nasionalis taat. Maaf Tuan Lim Kuan Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaicho, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan. Tuan Lim Ku Hian, bukan begitu, ada sambungannya lagi. Tuan Soekarno, kalau begitu maaf, dan saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Ku Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu banyak juga orang-orang Tionghoa klasik, orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan karena mereka memeluk
kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa Tionghoa. Dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya man-shaped, peri kemanusiaan. Tetapi Dr. Sun Yat-sen bangkit memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Saya mengaku pada waktu saya berumur 16 tahun duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis bernama Abbas yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya, jangan berfaham kebangsaan tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 17, tapi tahun 1918 alhamdulillah ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat-sen. Di dalam tulisannya San Menchui atau The Three People's Principles, saya mendapat pelajaran dan membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh Abbas itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three People's Principles itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini adalah bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme sehingga berfaham Indonesia beralas. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gadi berkata, saya seorang nasionalis tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Kebangsaan yang kita ajukan bukan kebangsaan yang menjadi, bukan chauvinisme sebagai dikorbankan orang di Eropa yang mengatakan Deutschland über alles. Tidak ada yang setinggi Jermania yang katanya bangsanya Minulio, berambut jagung dan bermata biru, bangsa Arya yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian. Tuan-tuan, jangan berkata bahwa Indonesia lah yang terbagus dan termulia serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia. Persatuan dunia kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofi prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lain. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak gerakan di dalam buminya nasionalisme. Tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2 yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itulah ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan negara Indonesia. Bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu semua buat satu. Saya yakin syarat yang syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan dan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama kita. Saya pun adalah orang Islam. Maaf, beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna. Tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan didapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita belum untuk mengemukakan tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin rakyat apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagai orang yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya menggerakkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60
70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam. Pemuka-pemuka Islam dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula. Malahan saya yakin jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka Islam, ulama Islam. Maka saya berkata jikalau demikian hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata 90% daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam. Maaf, seribu maaf, saya tanya lagi, bagi saya hal itu adalah satu bukti bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu tidak ada satu saat yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan-badan perwakilan rakyat tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candra di muka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya, baik dalam taat Islam maupun di dalam taat Kristen. Perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat. Di dalam perwakilan rakyat, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk badan pokok Indonesia ialah orang Kristen itu adil, fair play. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira di Nepal tidak ada pergesekan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok, seakan-akan menumpuk membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya San Minchui ialah Minchuan, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudari kira bahwa kalau badan perwakilan rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara Eropa adalah badan perwakilan adalah parlemen demokrasi, tetapi tidaklah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Di Amerika ada satu badan perwakilan rakyat, dan tidaklah di Amerika kaum kapitalis merajalela. Tidaklah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela, padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya French Revolution. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi. Di sana itu hanyalah politik demokrasi saja semata-mata, tidak ada sosial rechtfertighet, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomisnya demokrati sama sekali. Saudara-saudara, saya ingatkan akan kalimat seorang pemimpin Prancis, Jean Jaurès, yang menggambarkan politik demokrasi di dalam parlementer demokrati. Kata Jean Jaurès, di dalam parlementer demokrasi tiap-tiap orang mempunyai hak politik yang sama. Tiap orang boleh memilih, tiap orang boleh masuk di dalam parlemen, tetapi adakah sosial rechtfertighet, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu Jean Jaurès berkata lagi, wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu di dalam parlemen dapat menjauhkan minister. Ia seperti raja, tetapi di dalam ia punya tempat bekerja di dalam pabrik. Sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilemparkan keluar ke jalan raya, dibikin work close, tidak dapat makan suatu apa. Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan kalau kita menjadi demokrasi, kehendaknya bukan demokrasi yang mampu menandatangani kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu Adil ialah sosial rechtfertighet. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia-dunia yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosial rechtfertighet ini, yaitu bukan saja bersama politik, saudara-saudara, tetapi
pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersamanya sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik demokratis saja, tetapi badan yang bersama dengan syarat masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip political rechtvaardigheid dan sosiale rechtvaardigheid. Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama saudara-saudara di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi, segala hal yang akan kita selesaikan, segala hal juga di dalam urusan kepada negara. Saya terus terang tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki furon der self erfelijkheid. Turun-temurun saya seorang Islam, saya demokrat. Karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat. Maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidaklah agama Islam mengatakan bahwa kepada kepala-kepala negara baik khalif maupun amirul mukmin harus dipilih oleh rakyat. Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikusumo misalnya menjadi kepala negara Indonesia dan mangkat meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikusumo dengan sendirinya dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikusumo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad telah memberi bukti yang cukup tentang Vendragzamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan Vendragzamheid. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ini adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berazas ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah dalam pengakuan azas yang kelima, inilah saudara-saudara segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya dan negara kita akan bertuhan pula. Ingatlah prinsip ketiga, permufakatan. Perwakilan istilah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya, jadi kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera, apalagi yang 5 bilangannya. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kekuasaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun saya sudah pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltan Shaw kita 2 dasar. Yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri kemanusiaan. Saya paras menjadi satu. Itulah yang dahulu dinamakan sosionasionalisme dan demokrasi, yang bukan demokrasi barat tetapi politik ekonomische demokrati, yaitu politik demokrasi dengan sosiale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu namanya sosio demokrati. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3, sosionasionalisme, sosiodemokrati dan ketuhanan. Kalau Tuhan senang kepada simbolik 3 ini, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuhan senang kepada trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah,
saya jadikan satu. Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi setelah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua, bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Fan buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia yang Indonesia, semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3, yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah dengan gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara, kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat. Sukarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo gawe pekerjaan amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kuntul buat baris semua kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi serahkan kepada Tuhan-Tuhan mana yang Tuhan-Tuhan pilih, Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila. Di sini ya saya telah katakan kepada saudara-saudara semua, prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini adalah prinsip untuk Indonesia merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dan dengan prinsip-prinsip itu, tetapi jangan lupa kita hidup di dalam masa peperangan, saudara-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. Bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah pulau godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia merdeka, Indonesia yang menggambelengan, Indonesia merdeka yang digambeleng dalam api peperangan. Dan Indonesia merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat laun menjadi gugur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa penjara tadi, barangkali perlu diadakan not material peraturan bersifat sementara, tetapi desanya isinya Indonesia merdeka yang kekal abadi. Menurut pendapat saya, haruslah Pancasila sebagai kita dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus weltanschauung kita, entah saudara-saudara mau fakatinya atau tidak. Tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai tahun 1945 sekarang ini untuk weltanschauung gitu, untuk membentuk nasionalitis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan, untuk pemufakatan, untuk sosiale rechtvaardigheid, untuk ketuhanan. Pancasila itulah yang berkorban di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi saudara-saudara diterima atau tidak terserah saudara-saudara, tetapi saya sendiri menjadi seinsaf-insafnya bahwa tidak satu weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya menjadi realitas dengan sendirinya. Tidak ada satu weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas jika tidak dengan perjuangan. Jangan pun weltanschauung yang diadakan oleh manusia, jangan pun yang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat-sen. Demi manusia harus perjuangkan itu. Zonder perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realitas. Lenisme tidak bisa menjadi realitas zonder perjuangan seluruh rakyat Indonesia. San mencuri tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjuangan bangsa Tionghoa. Saudara-saudara, tidak. Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu, zonder perjuangan manusia tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, tidak dapat menjadi realitas. Jangan pun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Quran Sword of Way tertulis di atas kertas tidak dapat menjelma menjadi realitas zonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan umat Kristen. Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realitas, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitas yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sosialis rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan amanah, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna. Janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak, bahkan saya berkata di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. Hanya lain sifatnya, perjuangan sekarang lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila, dan terutama di dalam zaman peperangan ini. Yakinlah, insyaallah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia
Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko, tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekat mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya. Sampai ke akhir zaman, kemerdekaan hanyalah diperdebatkan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar dengan tekad merdeka atau mati. Saudara-saudara, demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar dan sudah meminta tempo yang sedikit lama. Dan saya juga minta maaf karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyo Kutyo yang saya anggap fresh Creek College Zwawiching itu. Terima kasih.